Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada pagi ini sudah berpartisipasi untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh kami KPP Pratama Sleman. Webinar insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP dan pengurangan angsuran pasal 25. Saya sebagai awal ingin sedikit menanyakan bagaimana kondisi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Namun bagi Bapak Ibu yang masih dalam kondisi kurang sehat atau recovery, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa aktif kembali menjalankan kegiatan-kegiatan positif untuk kebaikan kita semua. Amin. Enggak kelihatan tadi. Enggak kelihatan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas bersama-sama mengenai PMK nomor 82 garis miring PMK 03 garis miring 2021 mengenai perubahan atas peraturan pemerintah keuangan PMK nomor 9 garis miring PMK 03 garis miring 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Sebelum materi inti kita mulai Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengingat kembali apakah yang menjadi latar belakang. Mengingat kita sudah cukup lama, sekitar 1 tahun lebih kita semua sudah mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah mengerti di mana kita berada di masa yang cukup menyita perhatian kita semua, di mana idealnya adalah bisa seimbang. Kita menjaga keseimbangan, menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan kita sekeluarga. Seperti kita semua juga sudah mengerti bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, di sambutan beliau berpendapat. Menurut sambutan beliau sudah berpendapat mengerti tentang posisi kita berada di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Jokowi di sambutan beliau berpendapat, kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi, namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan, namun membiarkan ekonomi kita terganggu. Jadi pemerintah pada dasarnya sudah memberikan perhatian yang lebih untuk keberhasilan kita menata ekonomi, kehidupan ekonomi kita. Sebagai latar belakang memang pandemi coronavirus disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Untuk melakukan penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dan penyesuaian kriteria penerima insentif. Sebelum pemerintah menetapkan PMK nomor 82 yang akan pagi ini kita bahas bersama, sebelumnya sudah ditetapkanlah PMK 9 yang memang ada perubahan atau penambahan di PMK yang terbaru yang nomor 82, di mana PMK nomor 9 merupakan insentif pajak yang diperlakukan sampai dengan bulan Juni 2021. Namun, pemerintah dalam posisi tanggap darurat perekonomian merasa perlu
memperpanjang lagi hingga masa sampai dengan Desember 2021. Hanya saja dampak dari perpanjangan masa berlakuan insentif perpajakan ini, maka pemerintah harus adakan pembatasan clue. Jadi ada beberapa yang membedakan antara PMK nomor 9 dengan PMK yang terbaru, perubahannya yaitu PMK nomor 82. Jadi di sini kalau kita mengingat bahwa dari yang awal dulu sebagai tanggapan pertama dari pemerintah untuk masa pandemi COVID-19 adalah ada beberapa peraturan PMK di tahun 2020 yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti bahwa ada 4 peraturan yang berubah dari PMK untuk 2020. Yang pertama adalah PMK nomor 23 yang ini diterbitkan tanggal 21 Maret 2020, yang kemudian diterbitkan sebagai PMK yang kedua adalah PMK nomor 44 pada tanggal 27 April 2020, merupakan insentif pajak untuk wajib BP terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Kemudian yang ketiga adalah PMK 86 garis miring PMK 03 2020 pada tanggal 16 Juli 2020. Sebagai PMK pengganti keempat adalah PMK 110 garis miring PMK 03 2020 pada tanggal diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020 yang merupakan perubahan atas PMK 86 garis miring PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Untuk tahun 2021, pemerintah masih terus memperbarui lagi peraturan yang telah diterbitkan, yaitu pada peraturan PMK nomor 9, garis miring PMK 03, garis miring 2021 yang terbit pada ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2021, dan yang terbaru adalah PMK nomor 82 garis miring PMK 03 garis miring 2021 yang terbit yang terbaru adalah tanggal 1 Juli 2021. Yang merupakan perubahannya Bapak Ibu sekalian PMK nomor 9, PMK 03. Jadi ada perbandingan di sini bisa kita lihat bersama bahwa ada perbandingan antara PMK 9 tahun 2020 dan yang dirubah dengan PMK terbaru adalah PMK nomor 82 tahun 2021 yang baru diterbitkan kemarin tanggal 1 Juli 2021. Yang pertama di sini ada 6 komponen yang menjadi insentif perpajakan. Bentuk insentifnya ada 6. Yang pertama adalah PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau DTP yang dikenakan untuk karyawan yang ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Dalam perbandingan dua peraturan ini sebenarnya kita memang masih melihat PMK 9, cuman ada sedikit perubahan untuk PMK terbaru yaitu PMK 82 yang terdiri dari perubahannya adalah di sektor tertentu untuk clue-nya itu tetap ya teman-teman semua Bapak Ibu sekalian adalah sejumlah 1.189 clue. Kemudian perubahannya di sini insentif sampai dengan Juni 2021 untuk PMK nomor 9. Kemudian diperbarui dengan PMK 82 adalah insentif sampai dengan Desember 2021. Untuk ketentuan berikutnya ini sama ya Bapak Ibu. Jadi kita masih melihat PMK nomor 9 yaitu pemberitahuan pusat dan cabang untuk WP kita dan kawasan berikat sama dengan
karena PMK 80 tidak ada perubahan, jadi masih melihat di PMK nomor 9. Kemudian pemberitahuan hanya disampaikan pusat dan berlaku untuk semua cabang. Jadi untuk WP sektor tertentu atau clue yang tercantum di dalam PMK nomor 82 yaitu 1189 clue. Kemudian ketentuan berikutnya yang sama adalah laporan realisasi tiap bulan yang harus disampaikan oleh wajib pajak. Kemudian bentuk insentif yang kedua adalah PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Dari perbandingan dua PMK ini yaitu PMK 9 dan PMK 82. Yang pertama adalah WP dua PMK ini sama, WP-PP 23 tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah WP tidak perlu mengajukan surat keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasi, sama dengan PMK 82. Kemudian yang ketiga, laporan realisasi tiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian sama dengan PMK 82. Ketentuan berikutnya adalah WP yang PP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu, tidak dapat memanfaatkan insentif. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa tepat waktu dalam menyampaikan laporan realisasi. Kemudian yang ketentuan yang berbeda antara PMK 9 dan 82 adalah insentif masanya pemberlakuannya adalah sampai dengan bulan Juni 2021. Sementara PMK 82 diperpanjang insentif sampai dengan Desember 2021, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bentuk insentif yang ketiga adalah PPh final ditanggung pemerintah, DTP, pada sektor padat karya tertentu. Di sini ada perbandingannya ya Bapak Ibu sekalian, PPh final jasa konstruksi DTP dalam P3TGAI sejak PMN ini diundangkan sampai dengan masa pajak Juni 2021. Perbedaannya dengan 82, sekali lagi, PPh final jasa konstruksi DTP dalam P3TGAI sejak PMK ini diundangkan sampai dengan, perbedaannya di sini, Bapak Ibu sekalian, masa pajak Desember 2021. Jadi diperpanjang hingga Desember 2021. Untuk ketentuan berikutnya sama, dari kedua PMK ini, laporan realisasi tiap bulan, dan pemotongan tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif. Sama dengan PMK 82. Kemudian untuk bentuk insentif yang keempat, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Jadi di sini terdapat perbedaan untuk jumlah clue atau sektor tertentu yang bisa menggunakan insentif ini. Di PMK 9 itu ditentukan 730 clue. Sementara ada perubahan di PMK 82, sektor tertentu jumlah clue-nya adalah 132. Jadi untuk jumlah, maksudnya Bapak Ibu sekalian untuk usaha di clue yang sudah diatur di PMK 82 atau bukan, silakan diamati di peraturan PMK 82 2021. Jadi apakah masih masuk di 132 clue atau tidak? Monggo silakan dicek kembali. Kemudian untuk yang kedua sama WP KIT dan kawasan berikat. Yang ketiga, perbedaannya dengan PMK 82 adalah insentif sampai dengan 30 Juni 2021. Terus yang terbaru, insentif sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk bentuk insentif yang kelima adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25, Bapak Ibu sekalian. Untuk dua PMK ini adalah sebenarnya hampir sama, kedua PMK ini hanya perbedaan sedikit, merubah sedikit. Untuk sama pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% sama dari dua PMK ini. Terus sektor tertentu atau jumlah clue ada sedikit perbedaan. Untuk PMK nomor 9 adalah sejumlah 1018 clue. Terus di PMK 82
lebih dipersempit menjadi sektor tertentunya 216 clue. Jadi mungkin nanti untuk dicek kembali apakah termasuk dalam 216 clue. Kemudian yang ketiga, ini perbedaan juga insentif sampai dengan Juni 2021 untuk PMK 9 dan insentif sampai dengan Desember 2021 untuk PMK 82. Baik, untuk yang keenam adalah pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi BP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar. Restitusi paling banyak adalah 5 miliar rupiah. Di sini ada perbedaan jumlah clue untuk PMK 9, sektor tertentu yang bisa mengikuti adalah sektor tertentu sejumlah 725 clue. Untuk PMK 82 adalah sektor tertentunya sejumlah 132 clue. Kemudian yang WP KIT dan kawasan berikat sama. Yang ketiga, ketentuan antara PMK 9 dan PMK 18 sama dengan yang bentuk insentif yang lain, di mana berlaku insentif sampai dengan Juni 2021 diperpanjang menjadi insentif sampai dengan Desember 2021. Jadi di sini dituangkan lebih rinci ya Bapak Ibu sekalian, apa yang sebenarnya yang berubah. Resume perubahan antara PMK 9 2021 dengan PMK nomor 82 yang baru saja terbit tanggal 1 Juli kemarin 2021. Yang pertama, periode insentif diperpanjang sampai dengan masa Desember 2021 di tanggal 31 Desember 2021 untuk pembebasan PPh pasal 22 impor. Terus yang kedua, daftar clue berubah sesuai dengan lampiran PMK 82 seperti yang sudah saya utarakan, kita ikuti bersama tadi. Kemudian yang tiga, menyampaikan kembali pemberitahuan pemanfaatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 paling lambat adalah tanggal 15 Agustus 2021. Kemudian yang keempat, mengajukan kembali permohonan SKB PPh pasal 22 impor. Yang kelima, pembetulan laporan realisasi insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, PPh final jasa konstruksi P3GAI ditanggung pemerintah, masa Januari hingga Juni 2021 paling lambat adalah pada tanggal 31 Oktober 2021. Resume perubahan yang keenam adalah jenis dan teknik pengajuan insentif masih sama dengan PMK nomor 9 tahun 2021 Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kami harap masih bersemangat untuk mengikuti webinar kita pagi ini. Berikutnya kita masuk materi inti Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah DTP yang kali ini akan disampaikan oleh kawan kita Mbak Melina. Monggo silakan Mbak Melina. Baik, terima kasih Mbak Puri atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke pembahasan pasal 21, kami mohon Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli dan nama PT atau CV dari perusahaan Bapak Ibu sekalian, supaya kami lebih mudah dalam mengidentifikasinya. Baik, untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, itu dalam pertanyaan benak kita pasti ada pertanyaan, untuk siapa sih pasal 21 ditanggung pemerintah ini? Apakah semua pekerja atau karyawan itu berhak mendapatkan pajak ditanggung oleh pemerintah? Tentunya PMK 82 tahun 2021 mengatur batasan pekerja yang boleh menerima fasilitas ini atau insentif ini, yaitu pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah. Lalu, apakah perusahaannya juga bisa semua perusahaan? Tentunya tidak. Perusahaan yang boleh mengajukan atau pemberi kerja yang boleh mengajukan adalah
pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU tertentu sebagaimana lampiran PMK 82 tahun 2021. Lalu, perusahaan telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT dalam atau kemudahan impor tujuan ekspor. Lalu perusahaan yang ketiga adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat atau penyelenggara, pengusaha atau PDKB atau pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat. Pekerja yang berhak mendapatkan insentif adalah pekerja yang sudah memiliki NPWP dan pekerja yang pada masa yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Penentuan kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU bagi pemberi kerja ditentukan oleh dua kriteria, yaitu yang pertama adalah KLU sesuai dengan SPT tahunan tahun 2019 dalam hal satu pemberi kerja memiliki kewajiban lapor SPT tahunan tahun pajak 2019 dan kode KLU di SPT tahunan tahun pajak 2019 sama dengan KLU di Master DJP. Kriteria yang kedua adalah KLU sesuai dengan Master File DJP. Dalam hal pemberi kerja yang memiliki kewajiban lapor SPT tahunan tahun pajak 2019, namun tidak menuliskan kode KLU dalam SPT tahunan tahun pajak 2019, atau salah mencantumkan kode KLU dalam SPT tahunan tahun pajak 2019. Wajib pajak pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT tahun pajak 2019. Bisa jadi perusahaan Bapak Ibu terdaftar tahun 2020 atau tahun 2021. KLU yang ketiga adalah instansi pemerintah. Pemberian insentif ini harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Lalu, insentif yang dikecualikan dari insentif pasal 21 adalah dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN atau APBD dan telah ditanggung pemerintah pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan. Jadi untuk wajib pajak PNS, baik pusat maupun daerah, tidak dapat memperoleh insentif ini. Selanjutnya, syarat pemberian insentif adalah PPh pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Dan dalam hal pegawai penerima insentif pasal 21 DTP menyampaikan SPT tahun 2021 menyatakan lebih bayar, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan. PPh pasal 21 DTP diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Bagaimana cara Bapak Ibu dapat memanfaatkan insentif pasal 21 ini? Yaitu dengan pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kembali kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Pemberitahuan pemanfaatan insentif berdasarkan kriteria KLU hanya diajukan oleh WP pemberi kerja yang berstatus pusat dan insentif berstatus berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh pasal 21. Jadi jika perusahaan Bapak Ibu memiliki beberapa cabang, yang mengajukan cukup perusahaan pusatnya saja kepada KPP. Insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak Desember 2021. Di tampilan kami sudah kami tampilkan contoh surat pemberitahuan pemanfaatan insentif pasal 21 DTP. Kemudian,
Bagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif pasal 21 DTP memiliki kewajiban yaitu harus menyampaikan laporan realisasi pasal 21 DTP melalui saluran tertentu di laman pajak.go.id. Pemberi kerja membuat SSP atau kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan dan disimpan sebagai dokumentasi. Pemberi kerja yang memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang dengan data yang lengkap dan valid. Data yang lengkap dan valid itu termasuk data dan NPWP pegawai. Berikut contoh laporan realisasi pasal 21 DTP. Untuk file Excel-nya, Bapak Ibu bisa download di pajak.go.id. Kewajiban yang lain yaitu laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tapi apa yang akan terjadi kalau Bapak Ibu lupa atau alpa dalam menyampaikan laporan realisasi tersebut? Konsekuensinya adalah atas masa pajak yang Bapak Ibu lupa melaporkan realisasinya, maka Bapak Ibu tidak dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 di masa tersebut. Pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Jadi, yang perlu Bapak ingat di sini, jika Bapak Ibu memanfaatkan insentif ini adalah wajib untuk lapor setiap bulannya paling lambat tanggal 20, dan juga jika ingin membetulkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan. Iya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Iya, mungkin kita ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat kepada kami, sehingga kami bisa berusaha bersama-sama untuk memberikan jawaban, solusi yang terbaik untuk pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan melalui chat. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikan secara langsung, mungkin dapat raise hand terlebih dahulu, lalu supaya nanti dapat kami allow untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, Itu. bisa melalui chat, bisa melalui langsung. Mungkin itu saja untuk materi pasal 21 DTP. Selanjutnya, silahkan Mbak Puri untuk dilanjutkan. Bisa kita teruskan Bapak Ibu sekalian. Saya harap masih kerso, masih bersemangat untuk mengikuti webinar kali ini. Kita akan membahas bersama, yaitu untuk bentuk insentif berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25, diatur di sini sebesar 50% untuk pengurangannya angsuran PPh pasal 25 Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai informasi, penerima insentif untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang akan kita bahas sekarang adalah yang pertama adalah wajib pajak yang telah memenuhi kriteria di mana memiliki kode klasifikasi lapangan usaha, klasifikasi lapangan usaha atau CLU tertentu sebagaimana lampiran dalam PMK nomor 82 yang nanti mungkin akan bisa ditinjau kembali jumlah CLU yang ditentukan di PMK nomor 82. Apakah sudah termasuk atau belum? Jadi yang kedua, untuk memenuhi kriterianya adalah wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, atau yang ketiga, wajib pajak yang telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat atau penyelenggara pengusaha atau DPDKB atau pengusaha di kawasan berikat
merangkap penyelenggara di kawasan berikat. Kriteria untuk yang kedua adalah wajib pajak yang bisa menerima insentif adalah yang menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Ya, ada pengurangan sebesar 50%, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai untuk pemberitahuan pengurangan, seperti tadi sudah dipaparkan. wajib pajak menyampaikan kembali pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Jadi diharapkan bisa menyampaikan kembali pemberitahuannya bahwa mengikuti untuk insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25. Kemudian pemberitahuan pengurangan untuk yang kedua adalah pengurangan berlaku sejak yang pertama masa pajak pemberitahuan atau yang kedua masa pajak SPT tahunan tahun 2020 disampaikan dalam hal tertentu. Dalam hal tertentu di sini ada ketentuannya bahwa adalah wajib pajak non PMK nomor 215 atau PMK 03/2018 yang memanfaatkan insentif PMK 86 PMK 03/2020 dan sudah menyampaikan pemberitahuan sebelum SPT tahunan dilaporkan sebelum batas akhir penyampaian SPT. Kemudian jadi masa untuk pengurangan berlaku adalah sampai dengan masa pajak Desember 2021. Mungkin ini bisa Bapak Ibu saksikan bentuk untuk pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh. Di sini pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Jadi memang dua pasal PPh yang bisa hampir sama untuk bentuk pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh. Jadi sama, tinggal dipilih kalau memang untuk dua-duanya adalah dan atau dipilih salah satu yang pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kewajiban wajib pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 melalui saluran tertentu pada halaman www.pajak.go.id. Jadi untuk masa Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 setiap bulan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ini paling lambat disampaikan tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi ada di sini ada batas paling lambatnya ya Bapak Ibu sekalian untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Jadi bentuk laporan realisasinya seperti yang Bapak Ibu saksikan di bawah itu adalah laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ditampilkan bahwa pengajuan insentif melalui saluran tertentu yaitu untuk www.pajak.go.id ya, Saudara Melina ya. Jadi di sini ada beberapa langkah untuk pengajuan insentif melalui saluran tertentu. Yang pertama, seperti Bapak Ibu saksikan di sini ada bentuk tampilannya ketika sudah masuk adalah kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Untuk langkah keduanya, kita untuk memilih tab layangan dan klik pada ikon KSWP ya, Saudara Melina ya. Jadi ini kita tinggal pilih seperti yang sudah Bapak Ibu saksikan. Di sini kita memilih ketika sudah tab layangan dan klik pada ikon KSWP. Kemudian langkah yang ketiga adalah scroll ke bawah
dalam tampilannya, scroll ke bawah, dan pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan. Tinggal dipilih di situ Bapak Ibu sekalian. Baik, ini untuk menyampaikan laporan realisasi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol login di pojok kanan atas sama dengan yang tadi, masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Kemudian yang kedua, pilih tab layanan dan klik pada icon e-reporting, insentif COVID-19. Apabila icon e-reporting belum muncul, Bapak Ibu sekalian, dapat diaktifkan melalui tab profil. Lalu pilih menu aktivasi fitur layanan. Kemudian yang ketiga, setelah yang langkah kedua sudah, yang ketiga adalah klik tombol tambah. Lalu pilih jenis pelaporan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk materi kita sudahi sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaan pada menu chat ataupun raise hand supaya kami unmute. Untuk pertanyaan yang pertama yang sudah masuk adalah dari Bapak Hendra, ya. Yaitu pertanyaannya, apakah harus mendaftar lagi dan keluar keterangan mendapatkan insentif DTP? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita bisa masuk ke slide halaman 6. Halaman 6, Mas. Tolong. Jadi Pak Hendra bisa mengikuti, mendapatkan jawaban yang terbaik. Dari PMK 82 tahun 2021 diatur bahwa wajib menyampaikan kembali pemberitahuan pemanfaatan insentif pasal 21 dan pengurangan angsuran pasal 25 paling lambat 15 Agustus 2021. Tanggal 15 Agustus 2021. Ke atas. Slide 6. Nah, iya. Slide ke-6. Jadi, kalau pasal 21 dan 25 ini memang Bapak Ibu harus mengajukan kembali. Mekanismenya adalah dengan pemberitahuan ke kami, memberitahukan bahwasanya Bapak Ibu memanfaatkan. Berbeda dengan insentif UMKM. Kalau UMKM, Bapak Ibu tidak perlu mengajukan pemberitahuan ke kami, Bapak Ibu cukup langsung melaporkan realisasi saja. Untuk 21-25 perlu untuk pemberitahuan pemanfaatan, begitu. Dilaporkan kembali. Semoga itu dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kita masuk Pak Hendra, ya. Tadi menanyakan Pak Hendra ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan kedua. Laporan realisasi dari Pak Hendra lagi ya? Iya, betul. Laporan realisasi disampaikan bentuk seperti apa? Nah, bentuk seperti apa itu? Laporan realisasi disampaikan melalui DJP online di menu yang tadi terakhir kita sampaikan, yang terakhir tadi sebelum tanya jawab kita sampaikan untuk laporannya, realisasinya. Iya, seperti ini Bapak. Langkah-langkahnya begini untuk laporan realisasi. Iya, untuk filenya bentuknya adalah Excel. Bapak Ibu dapat download di DJP online maupun di Pajak Go ID. Gitu. Tinggal di-upload nanti Bapak Ibu dapat unduh formatnya lalu Bapak isi dan dapat di-upload di DJP online menu e-reporting. Iya, itu sudah berlaku sebagai menyampaikan laporan realisasi Bapak Ibu sekalian. Lalu ada
permintaan untuk materi dapat di-share. Nanti akan kita share sesuai. Nanti Iya, akan kami nanti akan kita share di kolom chat, Bapak Ibu dapat download. Nah, tinggal di dari download situ. nanti Bapak Ibu sekalian. Dari Pak Stinus, dari Mbak Elia ya. Stinus Jogja. Akan kami share, Ibu, Iya, di nanti. kolom chat. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendra lagi, uploadnya kemana? Uploadnya di menu e-reporting, Pak. Untuk lapor realisasi ya? Maksud Ya, Pak Hendra ya? untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu memerlukan video tutorial di kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Tersedia video tutorial untuk membuat laporan realisasi pemanfaatan insentif. Mungkin Bapak Ibu dapat melihat tutorial tersebut sebagai panduan. Langkah-langkahnya nanti diarahkan di situ. Apabila Bapak Ibu sekalian belum ada pengalaman untuk laporan realisasi, nanti di situ tinggal diikuti langkah-langkah yang harus ditempuh. Lagi Iya. materi telah kami upload di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengunduh untuk yang kita upload di kolom chat Bapak Ibu sekalian sehingga ada petunjuknya untuk PMK 82 yang kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Sekaligus untuk menentukan batasan clue yang diatur kembali untuk diperpanjang sampai Desember 2021. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Silakan raise hand ataupun tuliskan di kolom komentar. Baik, untuk tutorial laporan realisasi dari YouTube mungkin bisa kita bantu bukakan untuk kita kopikan linknya. Ya, di YouTube Mas. Nanti ketika kita udah mendapat linknya, kita akan upload di kolom chat. Nanti jadi bisa diunduh di sana. Ditjen Pajak RI, YouTube. Ditjen Pajak. Ya, Ditjen Pajak RI. Ya. Search laporan realisasi. Search Ya, bawahnya, di bawahnya laporan realisasi. Ya. Yes. Ya. E-reporting. Selamat datang di tutorial e-reporting insentif COVID-19 melalui situs pajak.go.id. Dalam tutorial ini, kami akan mengambil contoh pelaporan realisasi untuk PPh final ditanggung pemerintah untuk UMKM sesuai PMK 110 garis miring. Baik, mungkin sudah kami share linknya, Bapak Ibu dapat menonton link tersebut, video tutorial tersebut. Silakan untuk mengikuti tutorialnya. Najin diajarkan gimana langkah-langkah untuk pembuatan laporan realisasinya. Kita harapkan sih ketika Bapak Ibu sudah mengerti bisa melaksanakannya dengan baik dan sesuai waktu yang telah kita tentukan. Ada batas untuk paling lambatnya, nah itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakannya. Baik, kami buka kembali kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Monggo silakan Bapak Ibu untuk apabila ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin
kami dapat mengingatkan Bapak Ibu kembali untuk update selalu info terbaru Iya. dari kami. Iya. Bapak Ibu dapat mengikuti kami di Instagram Pajak Sleman. Nah, kami selalu update info terbaru Yang jika terbaru, ada yang terbaru, ada jadi kelas- Bapak Ibu bisa ikut. jika ada kelas Mengerti. pajak maupun ada informasi terkait peraturan pajak terbaru. Ya, mungkin kan memang Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa mengerti apabila ada perubahan yang terbaru atau peraturan yang terbaru yang telah terbit. Jadi memang secara nyata tuh pemerintah membuat berbagai program, Bapak Ibu sekalian, program percepatan pemulihan kondisi masyarakat. Mulai dari program perlindungan sosial, ya Bapak Ibu sekalian juga akan mengerti dan mengikuti selalu berita yang terbaru. Program perlindungan sosial, bantuan produktif usaha mikro atau BUPM, program padat karya kementerian atau lembaga, program insentif pajak yang saat ini sudah kita bahas bersama-sama, dan program vaksinasi secara bertahap. Memang pemerintah secara nyata, Bapak Ibu sekalian, membuat berbagai program ya, untuk kita, untuk mendukung kita untuk bisa pulih untuk ekonomi dan dalam kondisi kesehatan kita semua. Jika tidak ada pertanyaan, Monggo. mungkin kami sudah Udah saat ini sampai di sini. Materi dari kami. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dapat selalu update peraturan maupun info terbaru dari kami di Instagram Pajak Sleman @pajaksleman, maupun mengajukan pertanyaan melalui WA kepada kami. WhatsApp Helpdesk yang Bapak Ibu dapat hubungi kami di nomor 083 kali 1542 542. Maupun di nomor 083 kali 542 542. Udah, sampai ya, mungkin kita sudahi untuk pertemuan kita, pembahasan kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi, dalam kita membahas bersama ini ada kesalahan, ada khilaf dan salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah berpartisipasi dalam webinar pagi hari ini. Untuk sebagai penutup, mari kita menyampaikan bahwa semboyan yang memang sebagai cita-cita kita bersama untuk bisa mewujudnya adalah